Oke, sekarang kita mau ke acaranya pecinta anggur Subang Pas di Kopdar Perdana. Gimana keseruan di lokasi? Pantengin terus, stay tune di Mr. Ebot Channel. Mantap. Nah, di sini ada Pak Ketua kami, Pak Budi. Ketua FDA kami. Ada Pak Berangkat, Budi. pokoknya berangkat, kita berangkat. Gaskeun. Gaskeun. Ini ada FDA. Om Asa. Nah, Gaskeun. nih, ada Pak. Nah, ini wakil ketua di FDA, penasihat pupuk. Garing. Garing. Ini yang mensuplai bibit-bibit. Pokoknya kita sekarang mau ke Subang, komunitas apa Pak? Pas. Dan acaranya pas. Pasukan anggur Subang. Oh, pecinta anggur Subang. Oke, penghobi. Oke, sekarang kita berangkat. Oke, sekarang kita udah nyampe di perkumpulan pecinta anggur Subang. Ada Pak Ketua, ada Om Asa, Pak Ep, dan rekan-rekan. Nah, gimana keseruannya acara Pas? Stay tune terus, pantengin di Mr. Ebot Channel. Gaskeun. FDA gaskeun. FDA gaskeun. Gaskeun. Pas. Lokasi tanam. Jadi kalau kita mau menanam anggur, kadang-kadang kita tidak memperhatikan lokasi dan tidak memperhatikan varietas apa yang cocok di sana. Asal pokoknya cep. Ada bibitnya itu kita tancap di sana. Sebagai contoh, anggur itu sebenarnya paling cocok ada di ketinggian 0 sampai 300 mdpl. Tapi kan kita tetap pengen yang di atas 300 juga kan tetap pengen nanam kan, ya sah-sah aja. Cuman memang kalau kita bicara dengan hasil, tentunya hasilnya tidak akan maksimal seperti yang berada di ketinggian 0 sampai 300. Tapi kalau hanya sekedar untuk menanam di pekarangan rumah, menghijaukan rumah kita, bisa metik buahnya sendiri, mau dimanapun insya Allah bisa. Nah, terus ada lagi rootstock atau root RS, itu ada kesesuaian dengan ketinggian masing-masing tadi. Ada yang 0 sampai 300, 300 sampai 700, 700 sampai 900. Kalau di atas 1000 mdpl, emang risikonya apa? Ada kira-kira yang tahu risiko untuk di atas 1000 mdpl? Jamur, karena kondisinya cukup lembab. Jadi anggur itu paling rentan sama hama, itu khususnya jamur. Sebagian besar kita pengen pohon kita itu vigor luar biasa, daunnya segede-gede daun jati, betul nggak? Ya kan? Saya pernah baca di suatu artikel, bukan hanya satu ya, banyak artikel. Jangan korbankan pohon anggur kita demi keindahan,
tetapi kita korbankan untuk menghasilkan buah yang maksimal. Kita lihat aja di seluruh sekitar kita ada tanaman buah-buahan, entah itu mangga, jeruk, apapun. Kalau pohonnya itu subur luar biasa, buahnya gimana? Sedikit. Pasti sedikit. Pasti sedikit. Kenapa? Karena di situ pasti hanya tinggi nitrogen. Kalau pengen subur gampang, kasih aja urea, pasti subur. Tapi resiko lagi nanti, pasti rentan sama jamur. Jadi pohon kalau yang terlalu subur pasti kena jamur. Di Om Elsa waktu itu bulan Februari ya Om ya? Bulan Februari waktu itu hampir semuanya kena. Hampir semuanya kena jamur. Kenapa? Subur sekali. Tanah di Om Elsa memang bagus sekali. Sampai Om Hasbi yang dari Tangerang aja sampai penasaran apa? Media tanamnya itu digali. Pengen ngebandingin, dah sama, tapi kenapa kok di sini bisa luar biasa ya? Emang subur, di sana bagus. Media tanamnya emang tanahnya emang udah bagus. Sebenarnya sepanjang tanah kita itu bagus, subur, belum tentu pupuk itu harus selalu diberikan. Ini untuk membuktikan, saya hanya menggunakan RS sebesar sedotan. Pernah pakai RS sebesar sedotan? Pernah. Hasilnya gimana Om? Sekarang kita buktikan. Ini RS sebesar sedotan. Ya. Mungkin nggak kalau perakaran nggak kuat bisa mengangkat yang seperti ini. Jadi kuncinya ada di perakaran. Selama perakaran kuat, insya Allah masa depannya cerah. Siapa itu tadi? Om Ebot ya? Om Ebot. Kos anggur. Jadi pada saat bayi usahakan semaksimal mungkin kita bangun dulu perakaran kuat. Baru nanti setelah perakaran kuat, siapa sih akar itu sebenarnya? Dia itu petugas yang mencari, yang nantinya dia akan mencari nutrisi di dalam media tanam. Kalau petugasnya banyak, luar biasa banyaknya untuk mencari bahan makanan, akhirnya bahan makanan itu tadi akan disuplai kemana? Ke daun. Disuplai dulu ke daun yang sebagai dapurnya untuk proses fotosintesis. Setelah proses fotosintesis di dapur, di daun, hasil prosesnya itu nanti dilarikan kemana? Untuk pertumbuhan, untuk pembelahan sel, untuk tumbuh berkembang, seperti itu. Nah, kalau perakaran sudah kuat, petugas yang cari makan udah kuat, berarti kita harus cari tukang masak kan? Betul nggak? Yang nyari bahan makanannya udah banyak, tapi yang masaknya nggak ada, sedikit. Terus mau dikemanain itu bahan makanan? Di freezer. Ya, jadi pertama kita bangun perakaran, petugas yang mencari bahan makan sudah banyak, baru kita bangun dapurnya. Siapa itu? Daun. Baru ke sana ke daun. Nah, setelah dia sudah tumbuh dewasa, baru kita berpikir ke pembuahan. Nah guys, tadi kan udah tuh ngedengerin ketua FDA, ketua PAS Pengangguran Subang menceritakan pengalaman mereka, dan sumbernya satu lagi dari PT Kujang. Nah sekarang kita makan nih guys. Di Subang itu jos lah pokoknya mah, udara panas tapi nggak panas-panas ding. Pokoknya habis tadi kita kopdar, sekarang waktunya kita makan-makan. Gaskeun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dari pihak PT Pupuk Kujang. Untuk acara di kelompok anggur di Subang gimana Pak untuk kedepannya nih? Ya, alhamdulillah terima kasih atas undangannya dari Pas Subang dan juga FDA Bandung. Untuk kedepannya kami akan terus membina beberapa anggota-anggota di sini Pak, di Pas Subang maupun di komunitas yang lainnya. Mungkin untuk ada misalnya ada tanggapan atau ada pertanyaan, silakan menghubungi kita aja nggak apa-apa. Jadi insya Allah Kujang akan tetap support. Alhamdulillah. Nah untuk kedepannya nih Pak, apa pupuk apa yang untuk dari PT Kujang ini untuk support di dunia perangguran? Contoh misalkan jenis apa gitu ya. Ya, untuk pupuknya pertama adalah yang paling utama Ceranti, yang kedua Kuriza, yang ketiga Exco, yang keempat adalah Bionup. Oke. Nah, berarti untuk kawan-kawan pecinta anggur di Indonesia, insya Allah Pupuk Kujang akan selalu membantu, mensupport di dunia pertanian anggur impor. Kita ketemu sama ketua di pecinta anggur Subang ya, namanya siapa nih Kang? Nama saya Kang Miftah. Miftah. Udah berapa lama di dunia perangguran daerah Subang ini Kang? Kalau Subang mungkin ketinggalan sama daerah-daerah lain ya. Terus? Kita dirikan itu sampai hari ini tuh sekitar baru 6 bulanan sih. Baru 6 bulan. Nah, untuk si komunitas yang ada di Subang ini dengan nama PAS. Berarti PAS itu apa Kang? PAS itu kepanjangan Pecinta Anggur Subang. Nah, pecinta anggur Subang nih guys. Jadi di Subang juga udah ada komunitas pengangguran. Nah, untuk target kedepannya sama visi misinya itu apa nih Kang? Untuk visi misinya sih ya paling membumingkan anggur di daerah Subang. Ya targetnya sih menjadi kabupaten anggur lah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Benar, jadi nggak usah jauh-jauh ya beli bibit-bibit anggur bagus itu di Subang juga ada. Juga udah ada. Terus terakhir nih Kang, pesan dan kesannya pas di Kopdar Perdana ya ini Kang apa nih Kang buat kedepannya nih Kang, gimana nih untuk supaya masyarakat ini nanam anggur nih di Subang? Kalau ini kan ibaratnya perdana ya, kita masih terbatas, anggota terbatas, segala terbatas. Untuk kedepannya mungkin nanti kita akan kopdar di dalam tempat umum lingkup yang lebih besar supaya untuk menarik minat ya, ibarat kita nanti di Car Free Day atau apa nanti kita akan kopdar suasana yang lebih besar. Sekian dulu liputan dari Mamang Ebot di Kopdar Perdana Pengangguran Subang. Jangan lupa buat kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, thank you, bye-bye. Gimana nih Pak Ep? Kopdar Perdana di Subang nih Pak Ep? Sukses. Mantap. Targetnya gimana lagi nih Pak Ep? Ini wakil ketua FDA nih guys. Menganggurkan daerah Subang. Next selanjutnya kita akan kemana Om? Pangandaran. Kita berenang sama lumba-lumba. Sama lumba-lumba. Gaskeun. Anggur khas Subang. Dadah. Dipilih. Yakut pokok nama. Segar. Nana Subang. Nana Subang. Asli. Seger. Si Madu, nggak tahu si Mandra.